Gadis menusuk jarinya dengan jarum, meneteskan darah segar ke tanah. Segera setelah itu, tiba-tiba daun bawang yang subur tumbuh lagi. Dia memotong daun bawang itu, membuat kue yang enak. Para pelanggan nggak tahu apapun. Sampai malam hari akan berubah menjadi sapi. Lalu ia akan membawa pria yang diubah jadi sapi ini ke pasar agar menjual. Perlahan-lahan, dia menjadi wanita kaya yang terkenal di kota Matya. Tapi Huazuti serakah. Terus-menerus menjual kue daging untuk pelanggan. Hari ini dia terus ke pasar untuk menjual sapi. Dukun di sisi jalan menyaksikan adegan ini, dia tahu misteri di dalamnya. Mbah Huazuti, saya menyarankan Anda untuk bersikap toleran. Jangan lakukan hal-hal yang jahat. Dia sekarang dibutakan oleh nafsu. Tak mau mendengar nasihat dari dukun. Setelah pulang ke rumah, dia terus membuat kue di dapur. Pada saat ini, kedua adik perempuannya bersemangat masuk ke dalam. Mengatakan bahwa ada sekelompok tentara keluar. Mereka sudah masuk ke penginapan sekarang. Setelah mendengarnya, Huazuti sangat senang. Menyuruh adiknya memakai pakaian dan makeup yang cantik untuk menyambut para pelanggan yang bergengsi ini. Setelah makeup, membawa anggur dan makanan kepada para prajurit. Kata-kata yang merayu dan tindakan mereka membuat Jenderal Wang ragu. Dia berpikir bahwa penginapan ini tidak biasa. Jadi ia minta bawahannya pasti harus memperkuat tentara untuk menjaga aman. Tidak boleh ada berniat yang jahat. Tapi sampai malam hari masih ada beberapa prajurit nggak patuh. Menyelinap ke dapur untuk mencari sang adik pertama. Lalu makan kue dengan nyaman. Hasil yang dapat dibayangkan. Pria itu segera berubah menjadi sapi tua. Prajurit yang masih hidup menghilang di depan mata sang jenderal. Ini membuatnya paksa meningkatkan kewaspadaannya. Malam itu serangkaian sapi yang memekik membangunkannya. Ia melihat melalui celah jendela. Menemukan gadis itu mengikat tali di leher sapi. Ia berlari keluar. Ternyata, 3 gadis masing-masing mengantar seekor sapi keluar dari pintu. Para prajurit perlahan menghilang. Jenderal Wang bahkan lebih yakin bahwa 3 gadis ini tak biasa. Jadi untuk menyelidiki, ia dengan tenang, diam-diam amati tindakan mereka. Pada malam hari dia menjeblos jendela kertas. Menemukan 3 gadis misterius melakukan semacam ritual. Mereka sedang menaburkan pupuk di tanah. Lalu mengambil jarum, mencolek jari, lalu meneteskan darah ke tanah. Lalu mereka melantunkan mantra. 1 kucai segar bertunas di tanah. Akhirnya rahasia 3 gadis ini diketahui oleh Jenderal Wang. Dia bijaksana dan tidak langsung mengungkapkannya. Ia menunggu kesempatan yang baik agar membunuh mereka. Ia ke pasar, membeli beberapa kue daging yang sepertinya. Ketika gadis-gadis tidak memperhatikan, tukar dengan kue daging cincang di penginapan. Dia makan kue itu berpura-pura tidak tahu apapun. Bahkan memanggil gadis itu ke samping. Bisakah saya membantu, Pak? Kue ini lezat banget loh. Tentu aja. Kue kami dibuat sesuai dengan resep rahasia nenek moyang kami. Tak sama dengan toko lain. Tadi aku membeli beberapa kue di jalan. Rasanya juga enak. Cicipilah. Huazuti mengambil kue. Tapi ia sangat bimbang. Tapi agar Jenderal Wang nggak ragu, dia masih makan pai daging yang ditukar. Setelah adiknya melihat adegan ini, juga lari ke sana. Tak menyadari bahwa udah ditipu. Mereka mengkritik kue ini. Tak enak sama dengan kue dibuat dari mereka. Sampai tengah malam, Jenderal memerintahkan 2 bawahannya mengawasi situasi 2 sang adik. Dan dia diam-diam pergi ke kamar Huazuti. Ia dengan kejam melihatnya berubah menjadi sapi tua di depannya. 3 gadis dibawa ke pasar. Tak disangka, mereka pernah menjual banyak sapi. Hari ini dijual oleh orang lain. Dukun melihat adegan ini. Ia menggelengkan kepala. Jika Anda melakukan hal-hal buruk, pasti tidak ada hidup dengan baik.